Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad lianna hadhihi alhayata ad-dunya la'ibu wa lahwun lizadil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah hada man sa'a ila dinillahi samad wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu da'in li masalihil ibad fa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyil mustafa arsalahu ila darir rasyad wa ala alihi wa ashabihi wa man tahazzabat nufusuhum bid-dinis salim linailis sa'adati wa ridahu ila bi'satil azan. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, baik nikmat zahir ataupun nikmat batin. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung-hitung nikmat Allah, kita tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Maka patut kiranya kita terus bersyukur kepada Allah terhadap semua anugerahnya, seraya berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alni min ibadika syakirin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah untuk bisa mewujudkan rasa syukur dengan memanfaatkan semua fasilitas yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menambahkan mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada gilirannya diharapkan mahabbah itu, cinta itu menjadi pendorong buat kita untuk bisa sedikit demi sedikit mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala
sudah semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya Allah dengan rahmat Allah dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita membahas tentang memahami konsep rezeki. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan al-insanu ya'ti bila syai'in. Manusia lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Lahir telanjang, menggenggam tangannya. Ya, bayi kan kalau lahir genggam ya, nggak ada bayi begini kan, lahir begini nggak ada, apalagi begini ya, nggak ada tuh, semua menggenggam, pertanda bayi itu, manusia itu sepertinya ingin menggenggam dunia. Maka pantas summa yas'a min ajali kulli syai'in, semua manusia itu kemudian ingin punya segala-galanya. Pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya jabatan. Rumah sudah punya, pengen punya rumah lagi. Kendaraan sudah punya, pengen punya kendaraan lagi. Jabatan sudah ada, pengen punya jabatan yang lebih tinggi lagi. Semua pengen digenggam. Summa yatsruku kulla syai'. Kemudian semua yang dikumpulin itu, rumah, tanah, mobil, jabatan, duit, semuanya akan ditinggal. Akan ditinggal. Kemudian setelah itu dia wayadhabu bila syai'in. Dia pergi meninggalkan itu semua tanpa membawa apa-apa. Yang ngerinya adalah summa yuhasabu kulla syai'in. Semuanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan dihisab. Rumah dihisab, kendaraan dihisab, jabatan dihisab, nikmat semua yang Allah berikan, rizki yang Allah semua berikan kepada kita akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita semua pengen sukses. Di dunia pengen sukses, di akhirat pengen sukses, selamat. Makanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita pengen di dunia kita baik-baik saja, di akhirat kita baik-baik saja. Di dunia kepengen rezekinya banyak, ya kan? Pengen rezekinya banyak, badan sehat. Awas nih, konsep memahami konsep rezeki itu bukan berupa harta saja. Seringkali kita memahami rezeki itu duit, harta, benda, itu saja, berkutat pada hal-hal yang bersifat fisik. Padahal konsep atau memahami, kita harus memahami konsep rezeki itu dengan batin, rizki batin. Badan sehat, badan sehat, rizki. Pikiran sehat, rizki. Buat apa duit banyak, badan gak sehat, di rumah sakit terus, ya gak? Pikiran sehat, rizki. Buat apa duit triliunan tapi gila? Ayo.
badan sehat, rezeki, pikiran sehat, rezeki, hati sehat, rezeki, tenang rasanya. Ngelihat anak pada seneng, rezeki. Ngelihat mantu seneng, rezeki. Ngelihat anak sholat, rezeki. Ngelihat anak ngaji, rezeki. Tuh, bisa datang sholat subuh berjamaah, rezeki. Rezeki itu bukan sekedar harta, bukan sekedar makan. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi sehari-hari kita jangan cuma ngejar harta. Bagaimana iman tetap dijaga, keislaman tetap dijaga. Kalau masalah duit, masalah makan, udah tadi dibacakan oleh ustadz kita imam tuh di rakaat pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata saja direjekiin sama Allah, dikasih rezeki sama Allah. Ula dikasih rezeki sama Allah. Kadang-kadang ekstrim rezekinya ular tuh. Kalau ular piton, kadang-kadang kambing dimakan, manusia dimakan. Binatang melata dikasih rezeki sama Allah. Noh, cecek nemplok aja di tembok kerjaannya. Didorong nyamuk oleh Allah, lep, makan dia. Apalagi Bapak Ibu punya akal pikiran, kita manusia punya pikiran, pasti apalagi kita punya iman, maka kita harus yakin terhadap masalah makan, masalah minum, masalah apa aja yang bersifat harta, tenang, Allah sudah atur itu semua. Yakin kagak nih? Harus yakin ya. Jadi kita ini seringkali salah memahami, oh dia mah rezekinya banyak terus dia mah, katanya gitu. Duitnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, bininya. Ngapa coba kita tolok ukurnya begitu terus? Ya. Padahal rezeki banyak pemahamannya. Ya itu tadi yang kita sudah bahas. Alhamdulillah. Nah, jadi binatang melata saja itu dalam surat Al-Baqarah itu tadi ayat 155. Jadi binatang melata saja dikasih rezeki. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ada lagi ayat wa ma min dabbatin fil ardi illallah yarzuquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu syai'in fi kitabim mubin. Ini Al-Baqarah 155. Dan tidak ada satupun makhluk di bumi melainkan Allah yang memberikan rizkinya, dan dia Allah mengetahui tempat kediamannya, Allah mengetahui tempat penyimpanannya. Semua itu tertulis dalam kitab yang jelas. Jadi sudah dicatat. Ketika kita digerakkan oleh Allah, tahu-tahu nyangkut tuh rezeki. Wah, ini memang sudah tempatnya di sana. Penyimpanannya jelas, pembagiannya juga jelas. Makanya seringkali orang tua kita bilang rezeki mah nggak ketukar, nggak bakalan ketukar. Saatnya kita mendapat, dapat. Saatnya kita loss. Ya, ada tuh di antara bapak-bapak yang nyaloin tanah nggak gol-gol. Belum rezeki. Kalau ada yang nyaloin tanah gol, udah rezeki katanya. Biasa dapat 2,5%. Ya, itu masih berkisaran duit. Nah,
ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengasih, maha penyayang. Dia akan mencurahkan rezeki kepada manusia. Allah pasti akan jamin manusia. Ya Muhaimin, wahai zat yang maha memelihara. Dipelihara semua sama Allah. Maka konsep rizki itu bukan saja yang kira-kira bikin kita senang, tapi bagaimana rizki itu bikin kita selamat. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa summa yuhasabu kulla syai'in, semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana nih rezeki apapun akan ditinggal, ya, yang berupa benda, yang berupa rumah, yang berupa harta, bahkan anak rezeki kan, istri rezeki bakalan ditinggal. Semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang penting bagaimana nih rezeki kita hari ini bisa nyelamatin kita apa kagak? Bisa nyelamatin kita apa kagak? Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Banyak orang yang punya duit, tapi duitnya malah nggak bikin selamat. Tapi ada orang yang duitnya biasa-biasa saja, nggak terlalu banyak, tapi dia mau infak, mau zakat, selamat dia. Banyak orang yang nggak selamat soal harta aja. Harta triliunan, aset banyak, ya kan? Duit triliunan, aset banyak. Lalu dia tidak keluar zakat malnya. Nah, ini bahaya. Selama ini ada orang yang berpikir bahwa zakat itu zakat fitrah aja, padahal harta yang dimilikinya ketika sudah mencapai haul dan nisabnya, maka dia harus mengeluarkan zakat malnya 2,5%. Konversinya adalah 82 sampai 80 gram emas. Kalau hari ini emas harganya 1 juta rupiah, berarti kalau orang yang sudah mencapai itu hartanya dan itu merupakan sebuah investasi, dia harus keluarkan juga zakat 2,5%. Bahkan orang yang cerdas bukan hanya mengeluarkan zakat, tapi dia mengeluarkan infak sedekahnya. Ibaratnya kalau zakat itu sholat wajibnya, Pak. Kalau kita kepengen afdol, qobliyah ba'diyahnya dilakukan kalau sholat. Kalau kita keluarkan zakat mal, kalau pengen lebih utama lagi, keluarkan infak sodakohnya. Seperti itu. Kalau harusnya kita keluar 2,5%, orang yang cerdas agar harta yang dimilikinya itu menyelamatkan dia, bukan hanya bahagia senang dia di dunia saja, tapi selamat di akhirat, dia akan berikan zakatnya, infaknya. Wah, murah dia. Jadi harta itu bukan di hati. Tapi ada orang yang kaya raya, pelitnya, naudzubillah, 17 setan kata Kiai Haji Zainuddin MZ mah. Iya kan? Buntut gasiran apa gitu kan? Medit, koret lah. Gak mau dia keluar zakat. Dia punya harta tidak keluar zakat, ini namanya istidraj, bukan rezeki namanya. Bukan rezeki. Jadi konsepnya adalah orang memahami rezeki itu sejauh apakah rezeki itu bisa menghantarkan dirinya bertakwa kepada Allah, yang bikin dia bakal selamat. Kita kan kepengen dijaga oleh Allah. Ya Muhaiminu ya salam, salimna wal muslimin. Kan begitu.
Wahai zat yang maha memelihara, selamatkan kami. Memelihara di dunia, memelihara di akhirat tuh Allah tuh. Selamatkan orang-orang muslim fid dunya ilal akhirah. Maka kita pahami rizki itu bukan hanya sekedar harta. Soal makan manusia dikasih, hewan aja dikasih kok. Hewan dikasih makan. Kucing datang ke rumah meong meong meong, ya. Kalau orang baik itu ngasih tuh. Kalau orang pelit, ampe durinya aja dipresto dia. Kata kucing, ini saya ke rumah ini nggak ada duri-duri acan ini, bagaimana urusannya? Bu, kalau ayam tuh dipresto sampai digigit, habis tulangnya nggak ada. Kucing datang ke rumah kita kagak kebagian, ampun dah. Maka kita harus berbagi, sampai dipresto daging. Insya Allah, kepengennya dimakan semua. Ada binatang apa namanya, burung, dikasih rezeki sama Allah, cakep banget. Dia nongkrong di atas kerbau, ya kan, matokin apa itu, kutunya. Keren gak tuh Allah? Tahu tempatnya, Allah arahkan di situ. Jadi kita jangan khawatir sama masalah harta, masalah makan. Tenang aja, Allah itu luar biasa kayanya kok. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man sa'a fi hajati akhihi sa'a fi hajati nafsi hatta yarji'u. Siapa orang yang berusaha memenuhi kebutuhan saudaranya, ya, kan tadi kucing ya kita berbagi, ini saudaranya kita bagi nih, maka dia telah berusaha memenuhi kebutuhan diri sendiri sampai dia kembali. Sebenarnya kita berbagi itu bikin selamat kita nanti di akhirat. Nanti kan dihisab tuh, setelah ditinggal mobil, ditinggal rumah, ditinggal bini, ditinggal. Nah yang dibawa tuh yang kita pernah kasih ke saudara kita, yang pernah kita kasih ke masjid. Itu kan ada 1, 2, 3, 4 kotak tuh, apa 5 kotak, ya kan? Subuh naruh tuh 50.000 umpamanya. Itu tuh harta yang bakalan dibawa. Semua tuh yang di rumah mah ditinggal, warisan, ya enggak? Yang dibawa tuh yang di kotak itu tuh. Yang di kotak itu buat kebersihan masjid, sholatnya buat sholat kita, ya kan? Buat kegiatan keagamaan kita, itu bakalan dibawa tuh. Walaupun cuma 50.000, apalagi 1 juta. Jadi cerdaslah di dalam mengelola. Kalau kita kasih saudara kita, nih, saudara saya nih umpamanya, kita datang ke rumah saudara kita di tetangga kita, coba, kamu punya beras gak? Gak punya, kita beliin. Itu yang bikin selamat. Gara-gara kita beli beras 5 kilo, 5 kilo itu kan 74.500 kalau di Indomaret atau Alfamidi. Kok Ustaz tahu? Kemarin saya disuruh sama bini saya. Iya, beli beras 74.500. Itu beras pulen tuh, ya, kantongnya warna hijau. Nah itu kita kasih tuh ke saudara kita tuh, ya kan? Kasih. Dari beras itu saudara kita bisa makan, istrinya bisa makan, anaknya bisa makan. Gara-gara mereka bisa makan, si suami bisa kerja, si istri bisa tenang hatinya, si anak bisa melangkahkan kakinya ke tempat pengajian tuh, ya kan? Jadi efek daripada kita ngasih makanan kepada saudara kita, tetangga kita, panjang Pak, dan itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka tengoklah saudara-saudara kita, punya beras apa kagak dia? Punya Ustaz, tengokin di dapurnya, gua mau bikin kopi nih, gitu kan, pura-pura gitu kan.
Pas dilihat cabai kagak ada, tomat nggak ada, ya kan? Nah ini garam aja nggak ada, nggak boleh tuh. Di rumah itu paling nggak ada garam, Bu. Ya kalau nggak ada lauk bisa nasi sama garam, bisa tuh. Kita pura-pura mau minta kopi, ternyata di tengok dapurnya nggak ada apa-apa. Ya kita pura-pura mau belanja apa segala macam. Nih titipan buat ini. Seneng gak tuh tetangga tuh kalau dibagi begitu? Iya, jangankan orang miskin, Pak, orang kaya aja kalau kita bagi seneng sebagai bentuk hadiah, apalagi orang miskin. Kita sebagai umatnya Nabi yang konon katanya cinta sama Nabi, kecintaan Nabi itu orang miskin. Yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi itu cinta kepada fakir miskin. Kalau kita cinta kepada Nabi, kecintaannya Nabi, ya, kesayangannya Nabi, yakni fakir miskin, kita temenin, gaul sama mereka. Tapi gaulnya mau ngasih, jangan cuma mau pamer, ya kan? Datang ke orang miskin, makanan kagak punya, dia pamer. Alhamdulillah, saya habis beli motor baru. Nyesek hatinya orang miskin. Ya Bu ya. Datang ke orang miskin, alhamdulillah nih suami saya ngasih cincin, ngasih gelang. Nyesek kagak tuh orang miskin? Nyesek, nggak punya beras. Di mukanya mah ya pura-pura seneng, alhamdulillah ya gitu kan. Maka kita nggak boleh deh nambah sakit orang miskin kalau dipamerin harta. Makanya jangan pamer harta sama orang miskin. Kasih dia makanan. Itu konsep rezeki itu. Bagaimana kemudian bukan saja manfaat buat kita, tapi manfaat buat orang lain. Dan ketika kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu bakalan bikin selamat di akhirat nanti. Tuh. Jadi manusia, al-insanu ya'ti bila syai'in thumma yas'a min ajali kulla syai'in. Dia berusaha pengen punya semuanya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pejabat. Dan manusia nggak ada puasnya tuh, nggak ada puasnya. Semuanya dikeruk, kepengen dipunyai. Sampai kadang-kadang ada manusia kepengen duit banyak, dia menghalalkan segala cara tuh. Ketika dia punya duit, rizki bukan? Bukan, malapetaka. Tapi rizki yang haram sih iya, tapi bikin malapetaka bagi kehidupannya dia. Ya kan? Judi online. Ya, gara-gara judi online kalah, pinjam online. Ya kan? Minjem online, nggak bisa bayar, akhirnya bunuh diri. Nyesek kagak tuh? Makanya judi kagak ada yang bikin kaya tuh, nggak ada. Judi jangan harap kita kaya. Itu janji-janji setan aja sebenarnya. Qala Haji Roma Irama. Iya, kata Haji Roma judi menjanjikan kekayaan, bohong. Kalaupun kau kaya gitu kan. Itu. Jadi judi nggak ada orang kaya. Saya mau terusin di masjid ini. Kalau di luar saya udah satu lagu insya Allah. Bagaimana kemudian agar rezeki itu barokah? Kan begitu pertanyaannya. Kita kerja udah, ikhtiar udah, ya, dagang iya, ngojek iya, ya kan? Kadang-kadang kita pergi kantor dari pagi sampai malam. Wah, bagaimana nih konsep agar rezeki kita barokah? Sifat-sifat tercela, madmumah, itu akan menghambat keberkahan rezeki. Sifat-sifat tercela tuh. Contohnya apa? Pelit tadi.
Itu sifat tercela. Orang pelit, orang kikir itu ngambat rezeki yang barokah. Ada aja gara-gara pelit. Ya kan orang rezeki itu kalau nggak barokah, biar kata secara kuantitasnya banyak, tapi bikin ribet yang punya. Ya anak lah kecelakaan, ya apalah, ya apa gitu. Pokoknya intinya bikin ribet. Ada duit bikin ribet gara-gara pelit atau tidak dermawan. Yang kedua hirs, tamak, serakah. Keserakahan adalah diantara induk daripada semua kesalahan. Ya, itu diantaranya adalah hirs. Apa tadi? Serakah, tamak. Ummahatul khotoya, induk diantara induk atau pokok daripada kesalahan gara-gara tamak. Orang kalau udah tamak, udah serakah, sangat dipastikan dia akan melakukan kesalahan. Berapa banyak orang yang serakah itu? Akhirnya gara-gara serakah dia dipenjara, akhirnya gara-gara serakah dia melakukan pembunuhan, gara-gara serakah dia melakukan kezoliman, mencekek orang miskin, gara-gara serakah. Tuh, jangan serakah. Paling tidak kalau kita nggak ada kesempatan untuk serakah korupsi, kita jangan serakah di lingkungan majelis. Jangan serakah. Contoh, kalau ada hidangan makanan nasi kebuli di nampan, makan berempat nih, jangan serakah. Jangan ayam di depan sono kita pindahin kemari gitu. Udah bagian kita di depan ini gitu ya, makan nih barengan ya. Adab makan, kalau lagi makan senampan berempat, kita jangan ngeliatin orang yang di depan kita. Gak enak dia kalau kita ngeliatin baik, disangkanya apa gitu kan. Udah kita makan anteng gitu. Kalau bisa ayam di depan kita kalau gede kita bagi 2 atau bagi 4. Jadi udah habis mocel sono gitu kan. Jangan serakah, itu bab makan ya, bab makan. Di kita nih seringkali bagi warisan, betul kagak tuh? Jangan karena kita mentang-mentang laki-laki dan kita bisa ngurusin segalanya, perempuan terima beres, terus kita menang sendiri, maunya yang paling banyak, walaupun memang perempuan itu lebih sedikit. Kita yang laki-laki banyak, 2:1. Tapi kadang-kadang ada orang serakah, dia ngambil 3 bagian. Saudara saya nggak ngerti inilah, pokoknya gitu. Kita beresin, terima beres saja dia gitu kan. Jangan serakah, nggak boleh begitu. Itu sifat tercela yang harus kita singkirkan agar rezeki barokah. Lalu yang ketiga, takabur, sombong. Sombong itu punya Allah, jangan dipakai. Kesombongan menyebabkan iblis dikutuk oleh Allah. Kesalahan yang sangat luar biasa dilakukan oleh iblis. Sombong itu apa? Sombong itu ngaku lebih baik dari orang lain. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari dia. Apa aja babnya? Ilmunya banyak, rasa lebih pinter. Tuh, semua di hadapan bodoh. Emang bapak ibu kira saya paling pinter di sini? Enggak. Jangan-jangan di antara yang duduk di sini ada kekasih Allah, ada wali Allah. Saya mah bisa berada di depan, duduk di kursi begini, ya saking baik disuruh.
Ya kagak disuruh berani, kita enggak berani begini. Disuruh sama pengurus masjid. Jadi ilmu jangan disombongin, harta jangan disombongin, biar barokah. Ilmu kan rezeki, kalau disombongin ilmunya kagak barokah. Harta rezeki, jangan disombongin. Kalau sombong maka rezeki hartanya tidak barokah. Sehat juga sama tuh rezeki kan, jangan sombong. Sama orang sakit kita seenaknya aja ngomong. Datang ke rumah sakit bukannya mendoakan, kita sombong dengan kesehatan kita. Sakit apa kamu? Ini nih kaki, pinggang, udah. Coba begini kayak saya dong gitu. Udah, jangan begitu. Udah doain ya, mudah-mudahan cepat sehat ya, gitu kan. Jangan nyombongin di depan orang sakit, Pak. Doain aja, maka kita insya Allah barokah kesehatannya. Ya. Lalu kemudian dengki, hasud, ini bagian ummahatil khotoya. Induk kesalahan itu hasud, dengki. Masya Allah, kita kudu ilangin tuh. Dengki itu nggak seneng kalau ngelihat orang seneng, nggak seneng kalau ngelihat orang seneng. Tetangga beli motor baru, kita beli panadol, pusing, nggak seneng. Bahkan kalau orang hasud itu bukan hanya sekedar tidak senang, bukan hanya ingin rezeki itu pindah ke kita. Kalaupun kita nggak dapat, gimana caranya dia kagak dapat, sama-sama impas dah. Begitu tuh orang hasud, nggak senang ngelihat orang senang. Harusnya orang itu kudunya senang ngelihat orang senang. Nah, lalu kemudian itu harus hilangin tuh hasud ya, bu, ilangin hasud, ilangin hasud, dengki itu ilangin. Ya, sama saudara dengki juga ilangin. Ya, kalau saudara punya rezeki kadang-kadang kan latah dia. Alhamdulillah habis beli mobil baru, gitu kan, kirim di grup keluarga. Kadang-kadang kan begitu ya, maksud doain biar dapat barokahnya nih kendaraan gitu. Kita doain aja. Jangan bilang, nggak timbang mobil aja. Jangan begitu. Itu namanya hasud. Alhamdulillahin aja udah. Coba kalau alhamdulillah kita doain, siapa yang berdoa untuk saudaranya, mengaminkanlah malaikat Jibril untuknya. Iya kan? Kita doain saudara kita hal yang baik, diaminin sama malaikat tuh, balikin ke kita. Insya Allah. Kalau kita selalu mendoakan saudara kita, doa itu juga diaminkan buat kita juga. Maka doa yang baik-baik aja, gitu. Kemudian menipu, berbohong, itu bikin kagak berkah tuh. Ya, korupsi, menipu, bohong. Makanya kalau kita punya rezeki, ya, jangan pernah menipu atau berbohong. Sama istri tuh jangan tuh. Ngomong aja. Istrinya juga harus hidup, ngerti hidup gak? Laki mau pergi, diongkosin, kasih duit yang banyak. Iya, biar apa? Suami nggak ngumpetin, harta duit, gitu. Kadang-kadang zaman dulu mah dipeci ya, zaman dulu dipeci. Kalau sekarang di HP kadang-kadang. Saya nyimpen ya. Oh nyimpen. Ya kan namanya punya kendaraan, kita kemana-mana tuh kan nyimpen. Tapi istri saya tahu Pak, istri saya tahu. Kadang-kadang kalau nggak ada isinya diisiin tuh sama istri. Ya kita kan nggak punya dompet, ya pakai sarung gimana? Ya di HP kan gitu. Nah bu, begitu bu. Kalau suami kita mau pergi, Pak, bawa duit nih, gitu. Biar nanti bapaknya kalau dapat duit jujur sama istrinya. Nih mah, semuanya dikasihin. Begitu. Nah itu jangan bohong.
Lalu kemudian sebaliknya Pak, biar rezeki kita barokah, kita kudu suka memberi, jangan pelit, kemudian syukur. Syukur tadi, syukur itu adalah memanfaatkan yang Allah berikan untuk beribadah. Mata bisa ngelihat rezeki nggak tuh? Rezeki nggak tuh? Gunakan mata untuk ngaji, gunakan mata untuk baca hadis. Itu namanya syukur. Telinga rezeki bukan? Bisa dengar rezeki bukan? Kalau ini kita syukurin, maka kita akan mendengarkan murotal, dengerin omongan yang bagus-bagus, dengerin pengajian kayak gini, namanya syukur. Kemudian mulut nih rezeki nih, gunakan dengan baik, keluarkan kata-kata dari lisan kita yang baik, itu namanya syukur. Baca Bismillahirrahmanirrahim, syukur. Zikir lisannya dilakukan, itu syukur. Tuh, dikasih kaki, kita syukur, langkah ke tempat-tempat baik, maka semua rezeki itu akan barokah. Punya kendaraan, syukurnya kayak gimana? Gunakan kendaraan itu buat ke masjid, buat ngaji, nganter anak sekolah, ya. Jangan punya kendaraan nyamperin janda sebelah baik. Lalu sebaliknya, kalau tadi sifat tercelanya sombong, harus rendah hati, harus rendah hati. Ya alhamdulillah kita punya duit segini, gitu kan. Jangan ngagul, jangan sombong, nggak boleh. Sabar, qanaah, rezekinya apapun sabar, berapapun sabar, qanaah, gitu. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah wa tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Wa taqna'u bi'ata'ik itu qanaah terhadap pemberianmu ya Allah. Kita minta sama Allah sifat qanaah. Alhamdulillah saya mah qanaah hari ini dapat rezeki cuman 1 juta, alhamdulillah. Cuman 1 juta ini, alhamdulillah. Gitu. Cuman 100.000, alhamdulillah. Cuman 50.000, alhamdulillah. Cuman 10.000, alhamdulillah. Cuman 5.000, alhamdulillah. 1.000, alhamdulillah. Namanya alhamdulillah ala kulli ni'mah, ala kulli hal wa kulli ni'mah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kan syukur itu mengucapkan pujian kepada Allah. Ya, intinya semua dari Allah. Itu syukur tuh. Lalu kemudian ala kulli hal, setiap keadaan. Keadaan kadang-kadang nyenengin, kadang-kadang bikin sedih, itu keadaan. Apapun keadaannya, kita alhamdulillah, segala puji dari Allah, segala puji bagi Allah. Ala kulli hal. Kenapa keadaan ada yang enak, ada yang kagak enak? Keadaan ada yang nyenengin, ada yang bikin sedih. Ada yang kaya, ada yang miskin, ya kan? Ada yang bikin happy, ada yang bikin puyeng, gitu kan? Itu alhamdulillah, memuji Allah, tetap memuji Allah, jangan mencela Allah. Giliran dapat yang senang memuji Allah, giliran dapat sedih mencela Allah. Boleh kagak tuh begitu? Nggak boleh. Wa ala kulli ni'mah, dan atas semua nikmat alhamdulillah, seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj,
Falladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, lahum, bagi mereka, maghfiratun, ada ampunan, wa rizqun karim, dan diberikan rizki yang mulia. Rizki yang mulia itu ada yang menafsirkan itu yang halalan thayyiban mubarakah. Itu rizki yang mulia. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, dia akan dapat ampunan dari Allah, lalu kemudian dia akan mendapatkan rezeki yang mulia. Tuh, dalam surat Al-Hajj ayat 50. Janji siapa ini? Janji siapa ini? Allah. Bohong nggak kira-kira Allah? Enggak, kita kudu yakin Allah itu sangat menepati janjinya. Yang penting berarti kita iman, amal soleh, rezeki yang mulia, beres, ampunan dikasih, rezeki dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting fokus kita ini kan tujuannya adalah ibadah, takwa, beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Dan ada pula ayat ini sedang menjelaskan bahwa orang yang beriman kepada Allah, orang yang beramal soleh, dia akan diberikan ampunan oleh Allah. Dan yang disebut dengan rizkun karim itu adalah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nanti di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dikatakan bahwa fiha mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khotorit ala qalbi bashar. Namanya surga itu fiha, di dalamnya, mala ainun ro'at, nggak pernah dilihat oleh mata kita kenikmatannya. Seindah apapun di dunia ini, itu di dunia, di akhirat nanti di surga itu lebih indah. Nggak pernah kita lihat yang kayak gitu. Wala udhunun sami'at, kita nggak pernah dengar seenak apapun pendengaran kita, nggak pernah. Artinya kagak pernah. Di sana tuh beda aja. Wala khatara apa ala qalbi bashar, nggak pernah terbesit dalam hati manusia, kebayang nggak pernah. Hari ini kita bicara tentang surga begini, itu khayal, apa namanya, imajinasi kita. Tapi ketika kita datang ke surga, amin, ketika kita datang ke surga, ternyata lebih dahsyat dari bayangan kita, lebih dahsyat daripada penglihatan kita, lebih dahsyat daripada pendengaran kita. Tuh, itu namanya rizkun karim, rezeki yang mulia yang akan Allah berikan kepada kita lantaran kita apa? Iman dan beramal soleh. Cuman kan butuh keyakinan, Pak. Untuk beriman dan beramal soleh itu butuh ilmu dan keyakinan kita terhadap ya hari akhir, bahwa hari akhir itu akan ada. Semuanya butuh keyakinan gitu. Maka seringkali kita lupa bahwa kita itu harusnya, sekarang nih kira-kira umur kita tinggal berapa, hitung-hitung dah. Walaupun nggak bisa dihitung pasti, paling tidak kebanyakan. Kayak umpamanya Ustadz meninggal itu ada yang, kalau Mbah Maimun Zubair berapa kemarin tuh? Kalau Mbah Maimun Zubair itu sekitar 80 lebih lah. Nah Ustadz Amin kira-kira berapa Pak? Bapak maunya berapa kira-kira, doain saya. Iya. Iya kan banyak Ustadz yang muda juga meninggal dunia gitu kan? Iya. Kira-kira antara 60 sampai 70 umat Nabi Muhammad. Kan begitu? Tinggal hitung aja tuh, kita tuh sisanya berapa. Jangan sampai sisa umur itu kita tidak memperhatikannya sehingga kita lalai. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma
masnighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, lalu kemudian perhatikan apa yang diperbuat. Setiap orang itu harus memperhatikan untuk hari esok, untuk akhirat. Wattaqullah, takwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kita kudu ingat, kita takwa, dan setiap diri kita hendaknya mempersiapkan diri untuk hari esok, termasuk harta rezeki kita yang Allah berikan, fisik kita, hati kita, pokoknya rezeki dah semuanya. Perhatikan betul tuh, bakalan menjadi amal soleh yang menjadi bekal buat kehidupan kita nanti atau tidak. Maka al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, lalu kemudian dia berkhayal, melamun, berangan-angan, ngikutin hawa nafsu, kepengennya masuk surga. Kan ngayal itu namanya. Ngayal nggak itu? Itu namanya berangan-angan kepada Allah, ngikutin hawa nafsu, pengen selamat di akhirat. Ya angan-angan lah. Makanya orang yang cerdas adalah orang yang memperhatikan dirinya, ya, untuk apa? Kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita. Amin. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak mantu cucu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah selamatkan kita di dunia sampai selamat di barzakh, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina wa dzukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ta'ala an kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sunnatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma arzuqna rizqan katsiran mubarakan fi wa tarzuqna rizqan halalan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wa 'ilman nafi'a wa du'aan maqbula wa jasadan sabira wa lisanan ذاكرا وقلبا شاكرا وعمرا طويلا في طاعتك وعباد رسولك وامتثيلا ولكل سر تجل سرا يسر لنا امورنا امور الدين الدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.